Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Harini Rahman dengan NIM C1A1900242. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori kelas dari elit pluralis kelas, penguasa, dan massa untuk memenuhi tugas teori perbandingan politik. Langsung saja ke materinya. Dalam literatur kelas sosial terdapat elit pluralis, elit kekuatan, struktur kekuatan, sirkulasi elit, elit penguasa kelas, pemerintah, dan kelas penguasa. Menurut Marx, ada 3 kelas besar, yaitu yang pertama, para pemilik tanah. Yang kedua, para kapitalis industri. Yang ketiga, para pekerja. Menurut Weber, ada 5 aliran kelompok, yaitu pluralisme, instrumentalisme, strukturalisme, kritikalisme, serta statisme dan perjuangan kelas. Selanjutnya, pluralisme dan teori demokrasi elit. Di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Teori ini berasal dari Plato dan diperluas oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mossa Pareto. Menekankan perbedaan-perbedaan antara elit dan non-elit, serta menurunkan penekanan Marx dan pada kekuatan-kekuatan ekonomi kemampuan organisasional. Selanjutnya, pluralisme dan poliarki. Amerika Serikat dipandang sebagai suatu tatanan demokrasi di mana kekuasaannya terbagi, bukan terorganisasi dalam satu pola hierarkis yang jelas. Ada 3 konsep dasar pluralisme, yaitu kelompok kepentingan, kekuasaan, dan konflik. Selanjutnya, pluralisme dan sosialisme. Dalam membedakan antara pluralisme organisasional dan pluralisme konfliktif, yaitu peningkatan otonomi relatif terhadap peningkatan jumlah organisasi dan jumlah dan pola belahan-belahan yang relatif berkelanjutan guna mencirikan konflik-konflik di antara kumpulan orang-orang tertentu. Selanjutnya, instrumentalisme. Instrumentalisme berasumsi bahwa negara dikontrol dan melayani kepentingan-kepentingan kapitalis. Kelas penguasa kapitalis menjalankan kekuasaan dengan menggunakan negara sebagai instrumennya untuk mendominasi masyarakat. Selanjutnya, warisan struktur kekuasaan dalam komunitas. Adanya tangga strata kelas di dalam sebuah pemerintahan lokal yang diidentifikasi dari kriteria seperti pendapatan pekerjaan, tempat tinggal, dan pola konsumsi. Selanjutnya, struktur kekuasaan dan instrumentalisme Mills dan Domhoff. Negara menjadi sebuah instrumen di tangan kelas penguasa dan memungkinkan kelas mendominasi kepentingan sendiri, termasuk hubungan pribadi langsung antara kelas penguasa dengan aparat negara. Selanjutnya, strukturalisme. Dalam aliran strukturalis ini dapat dilihat dengan 2 pendekatan politik dan ekonomi. Strukturalisme dalam Marx dan Levi-Strauss, strukturalisme politik Gramsci, Althusser, dan Voltaire, serta strukturalisme ekonomi Swayze. Selanjutnya, strukturalisme ekonomi. Dalam perspektif Swayze, negara sebagai instrumen ekonomi kelas-kelas penguasa juga memperhitungkan hambatan-hambatan demokrasi borjuis. Demokrasi menurutnya bahwa kontradiksi dan konflik masyarakat kapitalis menjadi terbuka dan membuat para kapitalis tidak dapat memanfaatkan negara demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, analisis kelas sistem dunia modern, Wallerstein. Wallerstein hanya menawarkan teori ekonomi kapitalisme global sebagai sebuah sistem dunia, bukannya teori pembangunan ekonomi nasional atau internasional. Selanjutnya, pandangan-pandangan kritis terhadap teori strukturalis. Teori strukturalis kurang mengaitkannya hubungan antara input dan hambatan politik dengan output yang berupa kegiatan negara. Hal ini tidak dapat dipecahkan oleh teori strukturalis maupun instrumentalis. Selanjutnya, kritikalisme ideologi dan kesadaran. Strukturalis seperti Althusser dan Voltaire menggali berbagai pertanyaan politik mengenai negara dan kelas dalam hubungannya dengan ideologi. Mereka mengkritik konsep-konsep longgar yang menjadi ciri karya-karya awal Marx dan penerusnya. Pembahasan singkat ini kembali pada studi-studi kritis yang mengkonsentrasikan perhatian-perhatian pada sifat-sifat suprastruktur aktivitas negara, ideologi, dan kesadaran kelas. Aliran kritis diambil dari karya awal Marx, mengkritik Hegel yang memberikan orientasi terhadap aliran kritis. Statisme dan perjuangan kelas. Esping Andersen
Friedland dan Wright 1976 memperluas saling keterkaitan antara perjuangan kelas, struktur-struktur negara, dan kebijakan-kebijakan negara. Mereka menguji cara-cara perjuangan kelas membentuk struktur negara dan cara-cara struktur negara membentuk perjuangan kelas secara spesifik. Mereka menarik teori implisit dalam karya Klaus Hoff dan James O'Connor. Selanjutnya, isu-isu analisis kelas. Isu-isu analisis kelas yang diidentifikasi dan dibahas yaitu peran negara dan kelas penguasa, yang kedua kategori-kategori analisis kelas, yang ketiga tingkat-tingkat konseptualisasi kelas, dan yang keempat hubungan basis dengan suprastruktur, serta implikasi-implikasi formasi-formasi sosial prakapitalis dan kapitalis. Selanjutnya, peran-peran kelas pengguna. Dalam Komunis Manifesto, Marx dan Engels merujuk pada eksekutif negara sebagai sebuah komite yang mengelola urusan-urusan kaum borjuis. Lenin menulis tentara dan polisi sebagai instrumen-instrumen negara. Perry Anderson secara esensial menganalisis negara absolut dalam konteks instrumentalis. Ernest Mandel berpendapat bahwa organisasi hierarkis maupun struktur totalnya menentukan peran negara sebagai kekuasaan borjuis. Pandangan-pandangan ini telah diperhatikan oleh strukturalis seperti Althusser dan Volantas, yang menyarankan bahwa fungsi-fungsi negara tidak bergantung pada kekuatan kelas agar dapat melindungi kepentingan-kepentingan kelas kapitalis borjuis. Selanjutnya, teori kategori kelas dalam analisis. Para ilmuwan sosial menerapkan analisis stratifikasi kelas atas, menengah, bawah. Identifikasi kelas semacam ini biasanya berhubungan dengan kriteria seperti pendapatan, status, harta, pendidikan, dan kategori biasanya digunakan dalam isolasi satu dengan yang lain. Selanjutnya, tingkat-tingkat konseptualisasi kelas. Dos Santos percaya bahwa tingkat-tingkat konseptualisasi kelas muncul dari praktek dan hubungan-hubungan konkret di mana manusia hidup dalam kenyataan sejarah. Selanjutnya, hubungan basis dan suprastruktur. Penekanan bahwa para pengikut Marxis memberikan basis ekonomi dalam analisis kelas tidak perlu menutupi perhatian terhadap implikasi-implikasi ideologi kelas yang ketika dihubungkan dengan suprastruktur. Konsepsi-konsepsi borjuis tentang negara, birokrasi, dan partai. Misalnya, dapat menghasilkan beberapa kesalahan peletakan penekanan posisi elit yang mengalir dalam aliran instrumentalis. Ataupun mereka yang dapat menghasilkan kategori-kategori struktur dan institusi kalau yang mengungkapkan kekurangan-kekurangan aliran strukturalis. Dan yang terakhir, implikasi-implikasi formasi-formasi prakapitalis dan kapitalis. Menurut Matteo et al., setidaknya terdapat perdebatan yang berasal dari literatur ini. Yang pertama, berkaitan dengan asal-usul kapitalis. Apakah mereka muncul saat ekspansi perdagangan di awal abad ke-12, ataukah kegiatan dan tenaga kerja upahan di abad ke-16 hingga ke-19? Edel berselisih dengan pandangan yang belakangan. Bagi Marx dan kebanyakan Marxis, asal-usul kapitalisme sebagai sebuah sistem diletakkan ketika modal persaudaraan terbentuk untuk pertama kalinya. Lewat ketersediaan para pekerja bebas tanpa properti untuk melakukan kerja upahan ini memungkinkan perkembangan satu bentuk provokasi dan setiap kapitalisme. Perdebatan kedua pusat pada Eropa kontemporer dan beragam perspektif sosialisme dan komunisme dalam pertanyaan-pertanyaan transisi ke sosialisme. Perdebatan ketiga melibatkan apakah negara-negara yang sekarang terbelakang adalah kapitalis sekalipun mereka didominasi oleh imperialisme dan kekuatan-kekuatan kapitalis asing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.